warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan ibu ada yang tidak jawab salam. Padahal menjawab salam itu wajib. Artinya kalau tidak jawab harus sakit. Jangan sampai kita bersih bukan pahala yang dapat dosa. Saya doakan dia jawab dengan suara lantang, semoga dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berkah. Kalau punya anak, punya menantu, segera dikasih menantu, dan suaminya tidak kawin lagi. Yang ada upaya segera dilunasi. Ada kredit diberi tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarafal anam bila katsirin anam. Allahumma shalli wa sallim ala awwal qabil litalli min al-haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayah wal hidayah. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Baru, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya Bapak Kapolres dan juga sebagai Ketua NU Kabupaten Baru. Beliau kalau tinggal di Makassar, seharusnya beliau Ketua NU Selatan. Dan saya hormati seluruh unsur Forkopimda yang hadir yang tadi sudah disebutkan. Dan saya banggakan sahabat saya Bapak Karamiat Kabupaten Baru, para Haji Jamaludin, serta seluruh jajarannya se-Kabupaten Baru yang di sini banyak senior-senior saya, bahkan guru-guru saya dan sahabat-sahabat saya. Pak Ketua Panitia, luar biasa sambutannya. Ini Pak Ketua Panitia ini saya kagumi sampai dulu. Ada 3 terkenal Singapura. 3 diantaranya Pak Samsulahi, ada lagi sahabat saya namanya Lukman Yahudi, ada juga namanya Arham Masih. Itu kalau sudah bicara di atas podium itu yang 3 jam bukan berhenti Pak. Inilah enaknya selama di Kabupaten Baru, mulai dari Bapak Kestanya, kandidatnya, Ketua Pemindahnya, pencalonan. Jadi saya tidak perlu terulang ceramah. Pertemuan jangan dikurangi. Apalagi ini yang paling besar. Kawan-kawan semua yang saya muliakan, yang pasti Pemindahan Baru tidak mau ketinggalan, sekalipun hari terakhir di bulan Rabiul Awal. Ini adalah tanggal terakhir di bulan Rabiul Awal. Hampir saya tidak memberikan timoli, jadi mungkin sengaja diambil hari terakhir. Dan peringatan Maulid seperti ini itu bentuk bahwa kita beragama secara moderat, karena menjadi tantangan kita di Kementerian Agama ini ada pandangan-pandangan yang menurut mereka itu adalah yang paling sahih dalam pemahaman agamanya. Tentunya di sini ada juga
Sekretaris Umum MUI yang pasti selalu mengawal pemahaman moderasi beragama di Kabupaten Palu ini. Selalu saja menjadi ukuran bahwa semua yang tidak pernah dikerjakan Nabi itu artinya bid'ah. Ini maulid ini tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Karena tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan Nabi, maka model tradisi maulid seperti ini agak tidak. Di sini juga ada sahabat saya, Pak Kawa Sopir Gajah. Ini kalau Sopir Gajah ini artis dulu di pantai. Kenapa artis? Karena tidak disebut namanya sama guru tawaf tiap hari. Selalu dicari, ikut tawaf. Jadi artis beliau. Dan apa yang kita lakukan ini menjalankan agama bukan hanya secara tekstual, tapi ini menjalankan agama secara kontekstual. Memang kalau mau dicari dalilnya, pasti kita tidak ketemu dalilnya seperti ini. Maulid dengan telur, di situ ada sirah, di situ ada tasya dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam hadis. Tapi kalau kita telusuri ayat demi ayat dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW, maka banyak sekali kita temukan dalil. Dan sekira dalil ini itu harus disosialisasikan agar pemahaman keagamaan dengan tradisi-tradisi budaya seperti ini menjadi sesuatu penguatan kepada anak generasi kita. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, silahkan cari ayatnya. Kalau kita baca surah Al-Quran pasti ketemu ayat. Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun menjadi satu momen. Dan momen itu tidak kita lewatkan begitu saja, kecuali kita ingin iman awal ayat kata bagi orang yang mau memperingati, bagi orang yang mau mengingat, bagi orang yang mau berzikir, menjadikan sebagai pelajaran. Jadi momen-momen yang kita lewati dalam sebulan, dalam sepekan, bahkan setahun, termasuk misalnya ulang tahun. Setiap tahun selalu berulang hari jadi kita. Baru misalnya kalau misalnya tahun ini sudah saling umur lagi. Ya, 54. Ya. Tahun 54, dan saya yakin setiap tahun masyarakat Bandung memperingati hari jadi Kabupaten Bandung. Kita yang ulang tahun setiap tahun, misalnya Ustaz Syamsul Bahri, dan tahun ini masuk ke 36. Atau 35 ya? Kayaknya 35 ya? Maksudnya dibalik 35. Jadi setiap tahun itu ada momen hari jadi kita.
Maka momen hari jadi kita itu kita jadikan sebagai renungan, kontemplasi bahwa 50 tahun yang lalu ada seorang yang paling berjasa. Itu sebenarnya hakikatnya hilang. Itu sebenarnya hakikatnya maulid. Jadi tinggal kita kemas supaya tidak menjadi satu bid'ah yang tolak, tapi menjadi bid'ah hasan atau kita mau jadikan sebagai refleksi untuk bersyukur, berterima kasih. Jadi apa yang kita lakukan pastikan saja bahwa itu ada dalilnya. Jadi kalau ada di belakang hari yang menawarkan dalil, tak usah ya, perhatikan dan jawab dengan dalil-dalil yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Ini juga bentuk kegembiraan kita. Ada yang bawa sombong atau minyak, sekalipun kalau minyak keras, mudah-mudahan kalau minyak yang dibagi ini sendiri. Itu sebagai ungkapan kesyukuran, kebahagiaan dan kegembiraan kita menyambut hadirnya Nabi Muhammad SAW masuk di dalam ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi dalam surah Yunus. Wa bidzalika falyafrahu, karena rahmatnya Allah. Mana rahmatnya Allah? Yang paling besar rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Falyafrahu, hendaknya bergembira. Kalau saya tanya ibu-ibu, saya kasih hadiah kalau dijawab. Siapa yang pertama gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tiga tahu siapa yang pertama gembira? Kakeknya, tantenya. Siapa yang jawab ini? Siapa yang buka Google cepat. Yang pertama gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, pamannya, namanya Allah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi Abu Lahab itu ditabrak apa? Jadi tabba itu bahasa Arab, dipinjam sama orang Bugis. Dan sekarang kita tabba telur, tabba roti. Bagaimana kalau kita tahu? Bagaimana cara kalau kita tahu? Ada yang dipilih. Nah, kalau di dalam surah Kafir Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan." Itu surah Kafir. Itu orang di kuburan, menurut tafsirnya, setiap hari ditayangkan selainnya. Dia di neraka atau di surga. Setiap hari, ghuduwwan, pagi, wa 'ashiyyan, dan sore. Setiap hari. Dalam tafsir ayat ini yang 15 menit saya serah ya. Dalam tafsir ayat ini ulama menjelaskan dengan hadis seperti penjelasan Bukhari bahwa salah seorang sahabat yang bernama Abu Abbas itu mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, maka itulah kok kabarmu di kuburan. Apa kata Abu Lahab? Hancur saya di apa ini? Hancur di belanda. Kecuali hari Senin. Itu hadis. Kecuali hari Senin. Kenapa bisa? Abu Lahab bilang,
tidak ada yang istimewa kecuali hari Senin saya yang pertama gembira atas lahirnya Muhammad. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara gembiranya ulama? Ada hadisnya tidak? Ada pakai hadis tidak ulama gembira? Pakai hadis? Tidak. Nah sekarang betul-betul saya kasih ini. Coba Google HP. Siapa, apa caranya Abu Lahab, bagaimana caranya Abu Lahab gembira? Nah, ibu-ibu yang saya tanya, memerdekakan budak, ya memerdekakan. Sekarang pertanyaannya, siapa budaknya ulama? Akan bohong, dibuka dulu habisnya. Siapa yang tahu? Siapa lu? Sohibah siapa namanya? Sini. Ya. Betul, merah. Cara Abu Lahab gembira itu memerdekakan budaknya. Nama budaknya Sohibah. Itu dibaca rasanya. Bapak-bapak siapa tahu rasanya itu? Kasih gaji juga. Oh iya, tapi kalau ketemu itu dikasih. Ya, inilah pentingnya rasanya. Fa'ataqaha Abu Lahabin hina wafatuhu inda miladihi alaihi salatu wassalamu di Bushra. Ketika Abu Lahab mendengarkan, karena Abu Lahab bersama Sohibah yang mau kemana-mana, itu diparku istrinya Abdullah Aminah mau melahirkan. Nanti kalau lahir anaknya lapor segera. Ketika dilaporkan kepada Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Sekarang Sohibah kau merdeka. Saya gembira sekali atas lahirnya Muhammad. Padahal kita apa ya? Itu yang membuat Abu Lahab setiap hari Senin libur. Kita kan tunggu hari Minggu. Tapi kalau Abu Lahab setiap hari Senin tunggu hari Senin, kapan lagi hari Senin? Karena libur. Melihat slide gambarannya di akhirat. Itu caranya gembira Abu Lahab. Nah inilah namanya Maulid Pak Bu. Maulid itu artinya waktu dilahirkannya Nabi, detik-detik dilahirkannya Nabi. Tadi Pak Prasanji pasti membaca wasammi ila wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Wahai Aminah, jadi kata Jibril, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua perempuan ketika Nabi mau dilahirkan. Ibu-ibu tahu siapa dua perempuan yang diutus oleh Allah? Joka perursumannya dona kita, siapa-siapa uruna. Maka Aminah, kau itu orang beruntung sekali karena kau akan melahirkan manusia yang terbaik. Apa itu? Nah, dua perempuan. Fatimah, Maryam, ya, Asia dengan ibu-ibu yang saya tanya ya. Menurut riwayat, Asia dengan Maryam itu menjadi ketua dan sekretaris Ibu dan wanita di Sota. Katanya masih mencari bendaharanya. Mencari bendaharanya dari Kemenang baru. Siapa tahu ibu protokol menjadi bendaharanya. Hadara ummahu lailata maulidihi. Asia itu
ومريم في نسوة من الحقيرة Qudusiyah akhir malam dilahirkannya Nabi, dua perempuan Asia dengan Maria. Disitulah malaikat Jibril bilang, namakan anakmu dengan Muhammad. Mari, ya annahu satuhmadu Uqbah. Masa dia sini Muhammad. Satuhmadu Uqbah, dimanapun dia pasti menjadikan masyarakatnya dan orang sekitarnya menjadi senang dan bahagia. Kalau dia berada di suatu tempat, maka tempat itu menjadi tenang dan bahagia. Itu namanya Muhammad. Jadi kalau ada orang yang bagus cara kerjanya, orang senang semua dengan dia. Tidak ada orang yang merasa dirugikan dengan kehadirannya. Kalau dia mengerjakan sesuatu, pasti pekerjaannya the best. Tidak dikerjakan asal-asalan. Berarti sebenarnya Muhammad. Jadi itu secara substansi nama Muhammad. Itulah sebenarnya filosofi istilah tadi Pak Kadir sudah menjelaskan akhlak. Ya, sebenarnya sudah cukup itu akhlak. Akhlak itu kan berasal kata Pak Kadir. Salah menciptakan, salah itu mencipta makhluk yang diciptakan. Akhlak. Jadi tadi juga Pak Sira membaca Sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi khalqan itu artinya ciptaan, khuluqan artinya ampe-ampe. Jadi khalqan itu postur, kalau khuluqan itu ampe-ampe. Apa hubungannya? Ampe-ampe sebenarnya itu bisa dibentuk, bisa diciptakan. Karena tercipta dalam diri kita itu menjadi kepribadian. Jadi memang harus diciptakan itu ampe-ampe, harus dibentuk. Makanya orang Bugis mengatakan lele bulu terlele, gunung bulu boleh berpindah, tapi kebiasaan tidak akan mungkin, akhlak tidak akan mungkin berpindah. Lele mua biasanya, narik mua biasa toba, lele. Nah, jadi itu namanya akhlak. Kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk. Nah, baru saya tanya di Bapak ini. Kalau kita cermin, kita apa namanya? Ya, berapa kali kita sama cermin? Lima kali dalam setahun. Oh, 5 kali. Mana sama tuh? Ya, itu memang perempuan Pak. Ibu namanya kan Marah itu perempuan. Aku apa di Siawai Mina itu artinya kambing. Ya, berarti jangan marah-marah kalau ibu ciri-ciri macam ini, ciri-ciri macam ini. Asalnya memang kambing. Beda kalau bapak itu kan tadi Pak, ada itu. Bapak itu rayun, laki. Tapi kaki itu mau bagi sewa rana rijal, artinya aje. Jadi bapak itu harus banyak jalan. Jadi Pak, Bu, kalau banyak jalan semua, tapi ada di mana sih? Yang perlu kita khawatirkan, Bu, kalau bapak-bapak itu ciri-ciri macamnya sih, ciri-ciri macamnya sih. Hati itu Pak, hati Bu. Naik di mobil, turun dari mobil. Nah, itu bahaya itu. Jadi itu bahasa Arab. Nah sekarang apa bahasa Arabnya Pak? Doa yang kita baca. Kalau kita bercermin, wah, terpaksa harus dikasih ini.
sini lebih banyak di sini. Nah, itulah namanya aslam. Terakhir lagi saya doain terakhir. Istilah-istilah yang lain Pak, Bu, ini kan temanya refleksi akhlak sebagai sumber inspirasi ASN. Coba kita lihat istilah-istilah Pak dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam istilah-istilah agama kita. Misalnya kata-kata Islam. Islam itu agama kita ini namanya Islam, bukan salam. Sekalipun sepakat dengan salim Islam, tapi kita namakan dengan Islam. Beda dengan salam. Kalau salam itu damai, dia dari kata salimah, 3 hurufnya. Tapi kalau dia dikasih mutahadi ditambah alif menjadi aslama, maka kata bentukannya menjadi Islam. Jadi sudah beda. Apa bedanya? Kalau salam, peace, damai, itu tidak proaktif. Kalau dia sudah damai dengan dirinya, itu namanya salam. Tapi itu tidak cukup. Dia harus membuat orang lain menjadi damai. Itu namanya Islam. Kalau dia hanya damai dengan dirinya, itu bukan Islam, dia baru salam. Tapi kalau dia sudah mendamaikan orang, membuat dunia kerjanya menjadi damai, indah, tentram, sejahtera dan bahagia, itulah namanya Islam. Ya. Sama dengan ihsan. Kalau sekedar baik, itu namanya hasan. Pak Hasan, ada Pak Hasan. Kalau Hasan itu hanya untuk dirinya, tapi kalau ihsan, maka ada pelibatan pihak lain untuk menjadi baik. Kalau ada orang misalnya tidak membuang sampah, itu namanya hasan. Tapi kalau ada orang yang memungut sampah, itu namanya ihsan. Itu sudah beda. Dia proaktif. Nah, inilah yang seharusnya menjadi inspirasi kita ini. Nabi itu kalau mengerjakan sesuatu, nilai-nilai itu muncul, nilai-nilai Islam, nilai-nilai ihsan itu hadir dalam kehidupannya. Bapak-Ibu sekalian, ini hari ini kita disuguhkan tayangan televisi 8 hari atau 10 hari bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Jadi ada 3 malah lebih kelompok-kelompok yang ingin membebaskan Palestina. Ada kelompok Fatah, ada Hizbullah, ada Hamas. Cara pendekatannya berbeda-beda. Kalau Fatah yang dulu pemimpinnya Yasser Arafat, dia tidak mau pakai senjata. Kenapa? Untuk hidup berdamai dan berdampingan di Palestina tidak boleh hanya satu agama. Ini partai. Di situ ada Kristen, sekalipun minoritas di Palestina dan Israel, dan di situ ada Yahudi yang mayoritas di Israel. Harusnya menurut Fatah itu harus hidup bersama-sama di satu negara, 3 agama, satu wilayah 3 agama. Itu partai itu. Tapi kalau Hamas dengan Hizbullah, ini Israel ini penjajah, harus hilang dari negeri Palestina, dan itu harus pendekatan senjata. Nah, jadi sudah beda kayaknya. Inilah yang terjadi. Apa yang saya ingin sampaikan Bapak-Ibu sekalian, Nabi itu hidup bisa berdampingan dengan siapapun. Membangun negara Madinah, di situ ada berbagai macam agama, suku, ras, budaya dan lain-lain.
sampai sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW suatu hari ketika Rasulullah telah tiada, yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian sebagai khalifah bertanya kepada istri Nabi yang juga menantunya, "Wahai Aisyah, anakku, apa yang sering dilakukan Nabi yang belum saya kerjakan?" Apa kata Aisyah? "Wahai anakku, ketahuilah bahwa Nabi itu setiap hari datang ke sudut pasar sana. Itu kerjanya hanya memberikan seorang perempuan Yahudi makanan. Lalu kemudian dilakukanlah oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau begitu siapkan saya makananmu, saya akan lakukan juga." Sesampainya di tempat yang dimaksud, sudah ketemu dengan perempuan Yahudi buta itu, akan memberikan makanan, tapi sang perempuan Yahudi mengatakan, tidak berhenti komik mulutnya, berkata, "Muhammad membohong, Muhammad berdusta, Muhammad bersihir. Bagaimana caranya saya mau kasih makan ini orang?" Nah, tidak berhenti mulutnya menghina Nabi. Ketika dia mau pulang, dia bilang, "Wah, tapi ini Nabi tidak mau dikasih makan, ini bagaimana caranya?" Harus terpaksa dikasih makan oleh ibu, tapi nasasi. Aneh. Ketika dikasih makan sama perempuan Yahudi ini, baru beberapa suap, dia kemudian menahan tangannya Bakar. Apa dia bilang? "Bukan tangan ini yang selama ini suapin saya." Kenapa memang? Kata orang, tangan yang pernah saya pegang itu halus tangannya, makanannya pun enak sekali. Dia tahu gigi saya sudah tidak ada, maka dia haluskan makanan itu sebelum masuk di mulut saya. Apa kata Abu Bakar? "Ketahuilah, yang sering memberikan makanan kepadamu itu yang kau selalu katakan sebagai berdusta, bersihir." Itu artinya apa? Bahwa itulah cara berihsan Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah disebutkan dengan "Ya'annahu satuhmadu al-Quran." Jadi terakhir kali saya sampaikan bahwa maulid yang kita lakukan sesungguhnya bukan memperingati orang biasa. Kalau ada yang katakan Nabi itu orang biasa, berhenti di orang biasa, maka itu menyalahi ayat. Ayat kan mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum yuha." Harus utama yuha. Jadi kan manusia itu Pak, Bu, ada 4 model. Ada manusia yang tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Siapa itu? Ada manusia yang tidak ada mamanya, tapi ada bapaknya. Siapa itu? Siapa itu? Allah. Dia ada indonan, dan dia minta ampunan. Nah, itu Allah. Ada yang terbalik, tidak ada bapaknya, tapi ada mamanya. Siapa itu? Nah, bisa. Di sana juga ada, tapi lain bapaknya. Ada juga yang keempat, ada bapaknya, ada. Nah, kita ini termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak boleh di sini. Tapi kelahiran Nabi tidak sama dengan kelahiran kita. Bagaimana kelahiran Nabi? Wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusur syamil al-Sariyah. Ketika Nabi dilahirkan bersamaan keluarnya cahaya, yang cahaya itu menerangi negeri Syam. Jaraknya negeri Syam itu Jakarta Makassar. Jadi di Jakarta lahir, di Makassar terang. Ya. Bagaimana
Kata lagi, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan maftunan maqtu'as surah. Kalau Nabi kita lahir dalam keadaan nazifan, bersih. Kalau kita lahir bau ketuban, bau darah, belum bisa dicium. Nanti sudah dimandi, dibedaki baru enak dicium. Nabi langsung harum dan bersih, nazifan maftunan, punya sunnah ini. Nah, jadi beda kelahirannya. Dan karena Nabi dari cahaya, maka cahaya yang dimiliki oleh malaikat Jibril kalah dengan cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Waktu Nabi Mi'raj dari langit ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, Jibril mengatakan sudah sampai di sini saja saya Muhammad, lanjutkan ke Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? Kenapa bisa begitu? Jibril bilang, kalau saya lewat tembus naik ke Sidratul Muntaha, sekalipun saya tercipta dari cahaya, hancur tubuh saya. Nabi terus. Nah, itulah Maulid Rasul SAW. Dan semoga dengan begitu kita bisa mendapatkan syafaat seperti yang disebutkan dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Satu-satunya Nabi yang disebutkan bergandengan dengan namanya Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Angkat, diangkat namanya. Setelah itu Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, setiap ada kesusahan pasti ada. Sepertinya Allah ingin mengatakan, kalau ada masalahmu, baca salawat, pasti Allah akan melihat. Doa itu, kalau ada masalahmu, baca salawat. Makanya ada ulama, tidak ada doa yang kecuali salawat. Masuk rumah, salawat. Masuk toko, salawat. Masuk di mobil, salawat. Naik di ranjang, salawat semua. Kenapa? Karena di situ Allah melibatkan dirinya. Sekali kita membaca salawat, Allah melibatkan dirinya selama sebanyak 10 kali. Karena itu mari kita tutup dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan doa sama dengan doa yang kita baca ketika kita mendengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والبذل العاليه رفيعا وبعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الموعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ولي التوفيق والهداية، بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.